Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regan Rizko Lopasa dari 11 Teknik 1. Di sini saya akan menjelaskan itu tentang vektor. Jadi, apa sih itu vektor? Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Oke, jadi besaran terdiri dari dua. Besaran itu terdiri dari dua. Yang pertama itu ada besaran skalar, dan yang kedua itu ada besaran vektor. Nah, besaran skalar sendiri ini besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak mempunyai arah. Simpelnya, dia itu memiliki nilai, tetapi dia tidak mempunyai arah. Nah, ada beberapa contoh. Yang pertama itu ada massa, ada panjang, waktu, kelajuan, dan massa jenis. Dan apa sih itu besaran vektor? Jadi besaran vektor itu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Simpelnya, dia itu memiliki nilai dan juga memiliki arah. Tidak seperti besaran si skalar tadi. Nah, apa sih contoh dari besaran vektor? Nah, yang pertama itu ada gaya, kecepatan, dan momentum. Nah, jangan lupa ya. Jadi lambang vektor itu berupa huruf yang bergaris atau bertanda panah di atasnya. Contohnya, gaya. Gaya itu satuannya atau misalnya itu seperti ini. Jadi kalau kalau di lambang vektor sendiri itu tuh harus dikasih tanda seperti ini, dikasih tanda garis untuk sebagai arah gitu, sebagai arah ya. Ini ya, ini lambang vektor. Oke, simpelnya seperti itu. Dan nilai dan arah vektor itu ada dua. Yang pertama itu ada nilai vektor positif dan ada vektor negatif. Oke, kita next ke materi selanjutnya. Jadi di materi selanjutnya itu kita akan mengetahui tentang operasi vektor, sorry. Jadi operasi vektor itu ada penjumlahan dan pengurangan ya. Jumlahan dan pengurangan itu disebut resultan vektor. Resultan vektor itu dapat dicari dengan metode grafis, analitis, dan uraian. Metode grafis itu, apa sih itu metode grafis? Metode grafis itu menentukan resultan vektor dengan cara digambar ya. Dengan cara digambar grafis, resultan vektor dapat digambarkan dengan menghubungkan pangkal awal vektor awal dengan ujung vektor akhir. Nah, ada loh cara menggambarkan vektor. Itu tuh maaf ya agak sedikit kotor. Jadi ada tiga cara menggambarkannya. Yang pertama itu ada cara segitiga, cara jajar genjang, dan yang ketiga ada cara poligon. Apa sih itu cara segitiga? Yaitu dengan dua vektor yang digambarkan lalu dibentuk seperti segitiga. Jadi kayak gini. Jadi ini adalah contoh dari cara segitiga ya. Ini dua vektor, A dengan B. Lalu ini resultannya. Oke, yang kedua itu ada cara jajar genjang. Jadi cara jajar genjang sendiri itu masih dengan peraturan yang sama, yaitu melalui dengan dua vektor. Kalau jajar genjang sendiri itu dia itu melalui dengan pangkal ketemu pangkal gitu. Simpelnya kayak gini. Seperti ini ya, ini. Jadi kenapa sih disebut dengan jajar genjang? Yang seperti saya sudah sebutkan, pangkal ketemu pangkal.
Nah, mana sih titik pangkalnya? Jadi titik pangkalnya itu ada di sini. Ini kan pangkal ketemu pangkal. Ini ya. Itu. Oke? Oke, kita lanjut ke cara poligon. Jadi, kalau poligon sendiri ini ada peraturan juga, tidak seperti cara segitiga dan cara jajar genjang. Kalau jajar genjang dan segitiga itu hanya 2 vektor. Tetapi kalau untuk poligon sendiri itu lebih dari 2 vektor. Jadi dia tuh minimal 3 lah ya, minimal 3 agar kita dapat bisa menganalisis cara poligon. Jadi gini gambarnya. Oke, seperti ini ya. Maaf, nih, seperti ini. Ini poligon. Ini poligon. Jadi intinya kalau poligon itu ini ada 3 vektor yang bertemu. A ketemu B, B ketemu C. Ini 3 vektor. Dan peraturannya itu lebih dari 2 vektor. Oke, kita next lagi. Nah, di sini tuh ada metode analitis matematis. Jadi metode analitis sendiri ini dapat digunakan untuk menentukan nilai atau besar dari resultan vektor menggunakan persamaan matematis. Nah, di sini tuh ada besaran resultan vektor untuk penjumlahan, pengurangan, dan arah resultan vektor. Nah, untuk besar resultan vektor itu dengan cara R sama dengan akar kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos. Dan kalau pengurangan R sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos. Dan untuk arah resultan vektor B per sin A sama dengan A per sin B sama dengan R sin Y. Gitu. Itu untuk metode analisis. Oke, kita next. Kita bakal next. Yang pertama dan di sini tuh ada yang namanya metode uraian atau komponen vektor. Biasanya sebuah vektor itu 2 dimensi dapat diuraikan menjadi 2 buah vektor yang saling tegak lurus. Penguraian vektor menjadi 2 komponen, yaitu ada sumbu X dan ada sumbu Y. Perhatikan resultan vektor. Oke. Jadi intinya tuh ada 2 sumbu ya. Yang pertama tuh ada sumbu Y dan ada sumbu X atau Y. Nah, komponen vektor R pada sumbu X itu ditandai dengan Rx sama dengan R cos theta sama dengan komponen vektor R pada sumbu Y. Jadi ada 2 ya, X dan Y. Jadi ini tuh dengan cara RY sama dengan R sin theta. Nah, biasanya itu metode komponen vektor digunakan jika terdapat lebih dari 2 buah vektor. Wah, berarti sama dong dengan cara poligon yang tadi. Yang minimal harus 2 vektor gitu. Vektor-vektor tersebut harus diketahui terlebih dahulu komponen vektor pada sumbu X dan Y. Sehingga menjadi 2 vektor yang tegak lurus, kemudian resultan baru dapat dicari. Oke. Nah, sedangkan arah resultan vektor terhadap sumbu X dapat dihitung dengan cara tan theta sama dengan RY. Di sini ya. RY per Rx tan. Ini ya. Ini rumus. Maaf. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Oke, kita next lagi. Yang ketiga itu ada vektor satuan.
Sebuah vektor satuan adalah vektor yang tidak berdimensi yang besar 1 dan menunjuk ke suatu arah. Vektor satuan dapat dinyatakan dalam koordinat 2 dimensi atau 3 dimensi untuk 2 koordinat 2 dimensi x, y. Suatu vektor misal P dapat dinyatakan dengan P sama dengan PXI ditambah PYJ. Besaran vektor P dapat ditentukan dengan rumus atau persamaan sebagai berikut. P sama dengan akar PX kuadrat ditambah PY kuadrat. Oke. Kita next lagi. Dan di sini ada penjumlahan dan pengurangan vektor satuan. Kalau tadi tuh penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, ini nih ada lagi kawan-kawan. Yang ini ada penjumlahan dan pengurangan vektor satuan. Jadi ada dua. Yang ini besaran resultan penjumlahan dan pengurangan vektor satuan dapat dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan besaran vektor yang bersesuaian seperti yang dinyatakan oleh persamaan berikut. Jadi itu ada dua ya. Yang pertama itu ada A sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK. Nah, untuk penjumlahannya itu. Dan untuk pengurangannya ini ada A min B sama dengan AX min BX I ditambah AY BY J ditambah AZ BZ dikurang K gitu. Oke. Nah, di sini nih ada perkalian vektor. Perkalian vektor itu melibatkan gaya dan perpindahan. Nah, apa sih itu gaya? Ya. Gaya itu melibatkan gaya dan lengan gaya, usaha dan torsi mempunyai dimensi yang sama. Usaha memerlukan perpindahan yang sejajar, sedangkan momen gaya memerlukan gaya yang tegak lurus. Usaha melibatkan perkalian dot vektor yang menghasilkan skalar disebut dot product. Dot product. Dibandingkan dengan momen gaya yang menghasilkan vektor disebut dengan cross product. Oke, usaha dari rumus usaha itu sama W sama dengan F dikali R sama dengan FR cos theta P. Kalau momen gaya itu T sama dengan R dikali F sama dengan FR sin theta T. Nah, kalau usaha simpelnya gini ya. Usaha itu menghasilkan skalar, kalau gaya itu menghasilkan vektor. Dan perkalian vektor terdiri dari dua, yaitu ada dot dan silang atau cross. Oke, di sini ada perkalian skalar titik yang tadi seperti saya udah bilangin. Jadi apa sih itu perkalian skalar dot atau titik? Jadi simpelnya itu kalau dot ini kayak gini ya. Simpelnya untuk perkalian itu kayak gini. Nah, ini dot. Ini ditandai dengan tanda titik. Tanda titik. Kita zoom sedikit. Ditandai dengan tanda titik seperti ini. Titik. Kalau cross sendiri ini dilambangkan dengan tanda seperti ini. X atau kali. Oke. Simpelnya seperti itu. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, karena materinya sudah habis, maka kita lanjut ke beberapa contoh soal gitu. Beberapa contoh soal. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Oke, jadi kita next di contoh soal untuk sebagai penganalisis bahwa kita mengerti apa yang tadi kita sudah jelaskan. Kita di sini mengambil dua contoh soal di beberapa materi. Oke. Jadi kita langsung saja mulai. Yang pertama ini kita sudah belajar tentang resultan vektor atau resultan. Jadi di sini diketahui bahwa A itu gambarnya ke atas dan B gambarnya ke mendatar.
Dan untuk C itu nyerong seperti gini. Oke. Kita agak zoom sedikit. Oke. Jadi kita ketahui di sini A ditambah B resultannya, disuruh mencari resultan. Berarti simbolnya seperti ini. Kita disuruh gambarin kan. Kita menggunakan seperti ini. Nah, A itu berdirinya tegak lurus. Berarti kita menggambarkannya tegak lurus seperti ini. Kita tandai, jangan lupa ditandai atau diberi tanda bahwa ini tuh resultan A. Lalu B. Nah, B sendiri ini mengarah ke mana? Ke kanan. Ke arah sana. Berarti kita menggambarnya seperti ini. Ikutin saja, guys. Nah, ini apa? Ini B. Ini B. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum. Nah, kita ketahui dulu nih resultannya dari ini mana. Jadi cara mengetahui resultannya itu tuh kita tarik dari pangkal awal ke akhir pangkal atau ke akhir ujungnya dari A ke B. Kita tarik saja. Ini. Oke. Ini ya, seperti ini. Ini namanya apa? Ini namanya resultan. Kita tulis di sini. Ini resultan. Resultan itu ditandai dengan R. Jangan lupa dikasih tanda panah. Oke, tanda panah. Oke, berarti ini hasilnya R sama dengan A ditambah B. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Masih dengan soal yang sama, tetapi dengan pemahaman yang agak sedikit berbeda ya. Di sini kita tulis dulu. Oke. Di sini tertulis bahwa gambarkan resultan A dikurang B. Wah, tadi ditambah, sekarang dikurang. Jadi gimana sih cara mengerjakan kalau ini tuh dikurang atau negatif? Jadi kayak gini. Gambar A terlebih dahulu atau variabel pertamanya dulu ya. Seperti ini. Dan karena ini sebelum variabel B ini terdapat min, berarti jika arahnya seperti ini, dia hanya berpindah arah saja. Berarti jadi seperti ini. Hanya di balik arahnya nih. Seperti ini. Oke. Hanya berbalik arah nih seperti ini. Oke, tadi kan seperti ini. Maka dipindah menjadi seperti ini. Oke, jadi ini. Ini benar, ini salah. Untuk min. Intinya setiap min itu hanya dirubah arahnya, jangan diubah bentuknya. Misal C arahnya seperti ini. Karena dimintanya min, jangan dijadikan seperti ini. Ini salah nih. Yang benar ini. Ini min, ini kan C plus. Berarti kalau min C itu tinggal diubah ke bawah gitu. Itu benar. Ini benar. Oke, kita lanjut ke soalnya terlebih dahulu. Oke. Karena ini min ya, seperti yang kita udah jelaskan tadi. Berarti gini, untuk min B. Jangan lupa diberi tanda bahwa itu tuh vektor ini, resultan ini, dan ini resultan ini. Oke. Di sini karena ini
bilangannya minus, berarti kita jangan lupa diberi tanda. Oke, kita zoom sedikit. Ini ya untuk hasilnya seperti ini. Ini yang diberi tanda negatif karena sesuai dengan soalnya ini negatif. Lalu jangan lupa diberikan hasil resultan dari awal hingga ujung akhir pangkal. Oke, mungkin sekian dari materi yang saya pahamin atau saya jelaskan dari saya. Saya undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Regan Rizkolo Pasa dari 11 Teknik 1 memundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.